Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Dinda Ayu Wulandari. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Dinda Ayu Wulandari. Saya dari Prodi Hukum Bidang Islam, Fakultas Syariah dan Hukum. NIM saya 0501032008. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah kajian teks Arab Hukum Bidang Islam, yang mana soalnya juga ada di YouTube. Linknya bakal saya taruh di description box di bawah. Kepada soal yang pertama itu ada dalam kitab Fathul Qorib, yaitu Bapak Syamsuri itu membacakan dalam kitab Fathul Qorib ada dalam tema larangan meminum minuman keras. Nah, bacaan yang kurang tepat ataupun salah menurut saya itu adalah pada yang pertama, yaitu waya juzu ayubaligol imamah. Yang benar itu adalah ayubaligol imamu, seperti itu. Kata al imamu itu di sini dibaca dumah karena kata ini tuh termasuk fa'il dari kata ayubaligo, yaitu kata sebelumnya. Dan fa'il itu harus beri'rab rofa dengan tada dumah, karena merupakan isim mufrad dan dia itu merupakan susunan dari maf'ul, seperti itu. Selanjutnya, kata yang menurut saya salah itu ada dalam kata ala wajahid takziru. Nah, yang benar itu adalah kata ala wajahid takziri, seperti itu. Karena kata at-ta'ziri di sini itu termasuk ke dalam susunan mudhof ilaih. Nah, mudhof ilaih sendiri itu merupakan mudhof ilaih itu harus be'irob jar sehingga dibaca kasroh. Karena kata at-ta'ziri itu merupakan isim mufrad yang bersifat tunggal. Itu saja yang menurut saya salah. Lalu kepada soal yang berikutnya, ala wajhi ta'ziri. Nah, maksud dari ala wajhi ta'ziri dalam teks ini itu adalah 40 cambukan pada orang yang merdeka dan 20 cambukan kepada orang yang tidak merdeka atau kepada budak, seperti itu. Nah, ini tuh merupakan bentuk takziran, jadi hukuman yang diberikan. Kemudian dalam bab ini itu dijelaskan bahwa orang yang merdeka itu dihukumi 40 takziran. Tetapi orang yang merdeka tetapi dia juga merupakan imam atau ustadz itu ditambahi 40 cambukan lagi, jadi menjadi 80 cambukan maksimal, seperti itu. Lalu kepada soal berikutnya, yaitu ada dalam bab kisos ataupun jarimah. Nah, yang salah menurut saya adalah Bapak itu membacanya yakunu. Nah, yang benar itu adalah yakuna. Nah, mengapa? Karena yakuna di sini itu merupakan fi'il mudorik, seperti itu, dan beri'rob nasab. Makanya dia itu harus berharokat fathah gitu. Jadi dibaca yakuna, bukan yakunu, seperti itu. Lalu Bapak itu membacanya al-qatilah. Yang benar itu adalah al-qatilu. Karena ini tuh merupakan menjadi fa'il, jadi fa'il dari al-yakuna, seperti itu. Maka dari itu dibaca dhammah karena beri'rab rofa, seperti itu. Lalu yang salah berikutnya itu adalah Bapak itu membacanya falakisosu. Nah, yang benar itu adalah falakisoso. So-nya itu dibaca nasab atau fathah karena yaitu kemasukan lali nafsil jinsi, seperti itu. Nah, apa sih lali nafsil jinsi? Lali nafsil jinsi di sini ialah la yang beramal seperti inna, anna, seperti itu, yaitu tansibil isma wa tarfa'ul khobar, menasabkan isim dan merupakan khobar, seperti itu. Kisoso di sini itu merupakan isim, lalu khobarnya itu maujud atau dibuang, seperti itu. Kemudian menjawab pertanyaan yang terakhir, yaitu kepada syarat-syarat seseorang itu dapat dikisos, seseorang itu tidak dapat dikisos, itu yang ketiga, seseorang tidak dapat dikisos itu apabila pembunuh
itu adalah orang tua korban. Seperti itu. Jadi seperti ini. Dalam syarat-syarat dalam kitab Fathul Qorib dalam tema jarimah atau sebab kisos itu apabila yang membunuh tuh orang tuanya dari si korban itu, maka tidak berlaku kisos bagi orang tua tersebut. Nah, mengapa? Kalau menurut saya, karena bapak itu sendiri itu adalah bapak atau ibu ya, karena orang tua lah ya, karena orang tua sendiri itu merupakan penyebab keberadaannya anak dalam kehidupan ini. Maka tidak boleh anak tersebut itu menjadi sebab kebinasaan dari sang bapak seperti itu. Meskipun itu adalah dari perbuatan orang tua yang membunuh anaknya seperti itu. Orang tua itu menjadi sebab adanya anak tersebut sehingga terjadi adanya hukum timbal balik gitu, lahirnya anak, maka impas seperti itu dengan meninggalnya anak gitu. Nah, dalam hal ini tuh bukan berarti orang tua yang membunuh anaknya itu lolos dari hukuman kisos itu benar. Orang tua yang menghukum anaknya itu lolos dari hukuman kisos, namun dalam hukum Islam itu ada hukuman pengganti dari kisos tersebut, yaitu dihukumi ta'zir. Nah, hukuman ta'zir di sini itu tergantung kepada hakim yang berkuasa dalam suatu tempat, yang mana dalam tempat tersebut itu hukum Islam berlaku dan terjadinya jarimah ini gitu, seperti itu. Jadi meskipun tidak berlaku kisos, tetapi masih berlaku hukuman ta'zir kepada orang tua yang membunuh anaknya. Karena jika tidak dihukum, perbuatan ini akan berulang kembali ke masa depan dan menjadi wabah seperti itu. Baik, terima kasih. Itu jawaban dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya memohon maaf. Apabila selama ini saya dan teman-teman ada salahnya kepada Bapak Samsyuri, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih telah berbagi ilmu selama 6 bulan atau 1 semester kepada kami. Semoga ilmunya menjadi berkah kepada kami. Semoga kita semua dapat bertemu dalam lain waktu. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.